Saya akan memberikan penjelasan contoh-contoh lingkungan kerja yang kurang baik atau bahaya dan yang support terhadap kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan kerja, serta saya akan memberikan beberapa argumentasi penjelasannya. Lingkungan kerja yang kurang baik atau berbahaya. Yang pertama adalah kondisi fisik yang tidak aman, contohnya pabrik dengan mesin tanpa pelindung, pencahayaan yang minim, ventilasi buruk, dan lantai licin. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan kerja seperti terpleset, terjatuh, atau tercedera karena mesin. Selain itu, pencahayaan yang buruk menyebabkan kelelahan mata dan ventilasi yang tidak memadai, memicu penyakit pernafasan. Yang kedua, ada beban kerja yang berlebihan atau overworking. Contohnya karyawan yang bekerja lebih dari 12 jam sehari tanpa istirahat yang memadai. Beban kerja berlebihan menyebabkan kelelahan fisik dan mental, meningkatkan risiko stres, kronis, burnout, dan penurunan produktivitas dalam jangka panjang. Yang ketiga, kurangnya dukungan psikososial. Dukungan psikososial dalam bekerja itu sangat penting, apalagi di kantor yang sehat. Budaya kerja yang toksik, kurangnya komunikasi, tidak adanya dukungan dari atasan. Lingkungan ini menyebabkan kecemasan, depresi, menurunkan semangat kerja, karyawan mungkin merasa tidak dihargai dan mengalami tekanan mental yang berdampak pada kinerja pada karyawan tersebut. Yang kedua adalah lingkungan kerja yang mendukung kesehatan, keamanan, kesejahteraan kerja. Pertama, fasilitas keselamatan yang lengkap. Contohnya penyediaan alat pelindung diri atau APD, pelatihan keselamatan rutin, dan adanya sistem evakuasi yang jelas. Dengan menyediakan perlindungan yang memadai, perusahaan meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan melindungi kesehatan karyawannya. Yang kedua, keseimbangan kerja dan kehidupan, work-life balance. Contohnya, fleksibilitas dalam bekerja, cuti yang memadai, dan kebijakan kerja dari rumah atau remote work. Fleksibilitas memungkinkan karyawan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, mengurangi stres, dan meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan. Yang ketiga, dukungan kesehatan mental dan fisik, program konseling, akses ke fasilitas kesehatan atau asuransi dan lain-lain, dan inisiatif kesehatan seperti contohnya yoga atau olahraga, pengadaan alat olahraga yang ada di kantor. Dukungan terhadap kesehatan mental dan fisik meningkatkan kesejahteraan holistik karyawan, membantu pekerja atau karyawan bekerja secara produktif dan merasa dihargai. Lingkungan kerja yang sehat dan aman tidak hanya mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit, tetapi juga meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan kesejahteraan jangka panjang. Sebaliknya, lingkungan yang berbahaya atau tidak mendukung dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan fisik, mental, serta performa kinerja karyawan. Terima kasih. Mengelola karyawan yang didominasi oleh milenial di era kemajuan teknologi, khususnya AI, membutuhkan pendekatan yang berbeda. Berikut adalah ringkasan penjelasan untuk mengelola karyawan milenial. Yang pertama, keberadaan pesatnya AI. Jadi, milenial seringkali lebih adaptif terhadap teknologi, termasuk AI. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan teknologi ini guna meningkatkan efisiensi kerja tanpa menghentikan peran manusia. AI juga bisa berfungsi sebagai otomasi tugas rutin, sementara karyawan milenial bisa fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan bernilai tinggi. Yang kedua adalah sisi budaya. Milenial cenderung lebih mengutamakan nilai-nilai sosial dan budaya perusahaan. Mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan tujuan hidup mereka, sehingga perusahaan perlu menciptakan budaya yang inklusif, transparan, dan memiliki tujuan yang jelas. Perusahaan yang peduli terhadap keberagaman, berkelanjutan, dan kesejahteraan karyawan akan lebih mudah menarik dan mempertahankan kaum milenial. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan terbuka sangat efektif untuk milenial. Mereka menghargai komunikasi dua arah, kesempatan untuk berbicara, dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Kepemimpinan yang menginspirasi dan tidak otoritas juga dapat meningkatkan rasa penghargaan serta membangun loyalitas mereka. Yang keempat adalah lingkungan kerja yang menyenangkan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, perusahaan harus menawarkan fleksibilitas seperti jadwal kerja yang dapat diatur atau kebijakan kerja jarak jauh. Selain itu, menyediakan fasilitas yang mendukung kesinambungan kerja dan kehidupan pribadi sangat penting. Milenial juga cenderung menginginkan pekerjaan yang memberikan rasa yang tidak monoton dan memberikan ruang untuk kreativitas sangat dihargai. Yang terakhir adalah
rasa syukur dan bahagia. Agar milenial merasa bahagia dan bersyukur dalam pekerjaan mereka, penting untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas kontribusi mereka, menumbuhkan rasa keterlibatan dalam setiap proyek, dan memberikan kesempatan untuk berkembang serta mencapai tujuan pribadi di tempat kerja juga dapat meningkatkan kepuasan kerja mereka. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung karyawan milenial untuk bekerja dengan komitmen tinggi, merasa dihargai, dan tetap bahagia dalam menjalani tugas mereka. Terima kasih. Dalam dunia bisnis yang dinamis, tantangan ekonomi dan perubahan pasar seringkali memaksa perusahaan mengambil langkah yang sulit, termasuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Namun, langkah ini bukan satu-satunya solusi yang harus diambil. Dengan pendekatan Green Human Resource Development, perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia secara berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan sekaligus menjaga kesejahteraan karyawan. Pendekatan ini tidak hanya mendukung kelangsungan bisnis dalam jangka yang panjang, tetapi juga dapat menciptakan budaya kerja yang lebih adaptif serta ramah lingkungan. Dengan menerapkan Green HRD, perusahaan dapat melewati masa sulit tanpa kehilangan aset paling berharga, yaitu karyawan yang kompeten dan berdedikasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mencegah PHK dengan menggunakan strategi Green HR Management. Yang pertama, work first planning yang adaptif bisa dilakukan dengan cara, yaitu pertama, analisis kebutuhan SDM. Dengan menganalisis kebutuhan SDM, kita bisa memastikan jumlah tenaga kerja yang seimbang dengan kebutuhan bisnis kita. Kemudian yang kedua, flexible work arrangement, yaitu menerapkan remote work, hybrid work, atau kerja per waktu untuk mengurangi biaya tatap tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah rotasi dan redeployment, yaitu mengalihkan karyawan ke posisi yang lebih relevan jika ada perubahan kebutuhan bisnis. Kemudian strategi yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan reskilling, program upskilling dan reskilling agar karyawan lebih fleksibel dalam berbagai peran. Kemudian mendorong employee innovation untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Kemudian strategi yang ketiga adalah efisiensi biaya SDM tanpa melakukan PHK, yaitu merevisi struktur gaji dan insentif. Yang kedua adalah manajemen beban kerja, artinya kita menghindari overstaffing dengan teknologi dan otomatisasi tanpa harus memangkas tenaga kerja. Kemudian bisa juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan, yaitu program wellness bisa meningkatkan produktivitas tanpa meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Kemudian strategi yang ketiga adalah membentuk kultur organisasi yang inklusif dan partisipasi. Artinya membangun komunikasi terbuka agar karyawan bisa memberikan solusi bagi tantangan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Bisa juga dengan menyediakan forum diskusi untuk inovasi dan efisiensi sebelum keputusan PHK dipertimbangkan. Itu adalah 4 hal yang bisa kita laksanakan dengan melakukan manajemen green strategi, sehingga kita bisa menekan terjadinya PHK secara besar-besaran. Di lain sisi kita juga harus memperhatikan beberapa faktor-faktor yang dapat timbul dari dalam maupun luar terkait dengan strategi yang akan kita terapkan tadi. Untuk faktor internal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah kepemimpinan dan komitmen manajemen. Artinya, manajemen harus memiliki visi jangka yang panjang maupun jangka yang berkelanjutan terhadap tenaga kerja. Kemudian, budaya kerja yang berkelanjutan. Artinya, kita harus menanamkan mindset efisiensi, inovasi, dan adaptasi di semua level organisasi. Kemudian, sistem HR berbasis data. Artinya, kita menggunakan HR analistik untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja dan menghindari keputusan reaktif seperti PHK yang mendadak. Itu ada beberapa faktor internal dan tentunya ada faktor eksternal yang harus kita perhatikan. Di antaranya yaitu perubahan regulasi tenaga kerja. Kita harus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan PHK, kesejahteraan tenaga kerja, dan lingkungan. Kemudian faktor eksternal yang kedua bisa berupa teknologi dan digitalisasi. Kita harus mengintegrasikan AI dan otomatisasi tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan. Jadi kesimpulan dari kedua hal tersebut di atas adalah pendekatan Green HRM menekankan strategi pencegahan PHK dengan memastikan tenaga kerja tetap relevan, efisien, dan produktif dalam jangka yang panjang. Dengan perencanaan tenaga kerja yang fleksibel, pengembangan SDM, serta budaya organisasi yang berkelanjutan, perusahaan dapat menciptakan ekosistem SDM yang sehat, adaptif, dan berorientasi masa depan tanpa harus melakukan PHK secara besar-besaran. Terima kasih.